Shalom warga kerajaan, mau hidup punya pengaruh? Have confidence in God. Kita melihat contoh yang sangat luar biasa dalam kehidupan, yaitu David. Kita lihat dalam 1 Samuel 17. Kita tahu bagaimana dia tidak diperhitungkan, karena dia datang cuma sebagai mengantar makanan ya. Go food rupanya ya. Dia antar makanan untuk kakak-kakaknya, untuk komandan dari kakaknya. Dan di sana ada Goliat yang menghujat Tuhan dan juga menantang bangsa Israel. Give me a man. Kalau aku menang, seluruh Israel jadi hamba kita. Tapi kalau jagoanmu itu menang, Filistin menjadi, apalagi sekarang ini Filistin bukan Palestina ya, tapi sekedar gambaran saja. Dan kita melihat bagaimana pada saat itu ada beberapa orang yang punya confidence pada diri sendiri. Sebagai contoh, Saul itu satu kepala lebih tinggi daripada orang Israel. Jadi kalau saya ini ukuran standar 170, satu kepala ya 2 meter begitu. Tetapi Goliat ini 6 hasta ya. Jadi dan tambah sejengkal, hampir 3 meter. Dan diterangkan tentang kekuatannya. Kita lihat bagaimana Goliat ini punya confidence but with a small g. Jadi dia percaya pada dewanya. Ya, kita tahu peperangan itu bukan cuma secara fisik tetapi juga spiritual. Tetapi Saul melarikan diri, demikian juga seluruh tentara Israel. Sampai datang David. David punya confidence. Kita lihat bagaimana pada waktu dia lari kepada orang Filistin itu, dia berkata, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing yang super itu, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama the Lord of Hosts, Yahweh Sebaot, yaitu the God of Israel, the army of Israel yang kau tantang. Hari ini juga bukan aku, tapi Tuhan. Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan akan mengalahkan engkau, memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari juga memberikan pesta kepada burung-burung di udara dan binatang buas. Dia mulai memanggil burung-burung pemakan bangkai, siap ya. Dan kemudian dia lari dan dia cuma memakai yaitu sling dengan batu, saudaraku. Kenapa ada 5 batu? Sebab confidence ini luar biasa. Ada 5 raksasa di sana. Dia siap untuk membantai mereka semua. Itulah yang bekerja. Iman itu seperti itu. Iman adalah confidence dalam arti sebenarnya. Dan kita lihat bagaimana sekali lagi false confidence, ataupun dia percaya bukan huruf G yang besar tapi huruf G kecil, small g. Dan apa yang terjadi, dia pun tumbang dan David mengambil pedang daripada Goliat. Dia tidak punya pedang. Dia cuma pakai apa yang ada di tangannya. Tuhan selalu tanya pada Musa, what do you have in your hand? Oh, cuma sebuah tongkat. Tapi tongkat itu gambaran otoritas. Ketika tongkat Musa menjadi tongkatnya Tuhan, luar biasa. Demikian juga sling daripada David jadi sling daripada Tuhan. Batu itu kerjanya seperti peluru kendali, menembus kepala. Ada yang mengatakan justru lututnya. Demikian juga kalau menjatuhkan orang, lututnya yang diserang. Yaitu kehidupan doa kita. Karena itu have confidence in God. Itulah confidence yang memberikan influence. Dan apa yang terjadi, seluruh bangsa Israel yang tadinya ketakutan, termasuk yaitu Saul yang cuma punya confidence pada diri sendiri, mereka cuma datang untuk menjarah dan Filistin dikalahkan. Saudara, untuk menjadi seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, harus belajar dari perkara yang kecil. Dia berkata pada Saul, Tuhan telah melepaskan aku daripada cakar beruang dan singa. Apabila mengambil dombaku, akan ku kejar, ku rebut, dan kalau dia menyerang, ku pegang janggutnya, dan kemudian aku membunuhnya. Tuhan yang melepaskan aku dari cakar beruang dan singa, melepaskan aku dari orang Filistin yang tidak bersunat itu. Kenapa bersunat? Punya perjanjian. Dia pulang membawa kepala orang Filistin dan dibawanya ke Yerusalem, dan senjata-senjata orang itu ditaruhnya dalam kemahnya. Itu ayat 54. Saudara, have confidence in God. Confidence memberikan influence. God bless you. Amin.
sangat menyayangi kita. Amin. Apapun yang terjadi, kasih Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Walaupun mungkin saat ini kita sedang menghadapi proses, tapi yakinlah semuanya akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Dia tetap mengasihi kita. Haleluya. Ya, shalom. Apa kabar? Luar biasa. Ya, pastikan semua nggak salah jam ya. Ya, kita kembali seperti waktu kita masih di mahkota. Saya percaya segala sesuatunya pasti Tuhan punya rencana yang terbaik buat kita. Ya, kita bicara confident in Christ, bicara confident, bicara kita mempercayai Tuhan, itu pasti. Karena itu saya cuma mau ngambil kata daripada confident, percaya diri itu akar katanya percaya. Tanpa percaya gak mungkin ada kepercayaan diri. Nah, itu judul khotbah saya simpel hari ini tentang percaya. Saya percaya setiap daripada kita pasti punya satu confident, kepercayaan diri. Untuk apa? Untuk kita bisa menjalani kehidupan ini, melewati setiap proses. Karena kalau tanpa kita percaya diri, kita nggak akan bisa mampu untuk terus berjalan maju. Tanpa ada sebuah kepercayaan penuh atas apa yang ada di depan kita, kita akan menjadi orang yang frustasi, orang yang gagal. Pujian tadi begitu mengingatkan saya, ya betapa Tuhan itu luar biasa, ya menyertai kita. Tak terbatas, ya tak terbatas. Tuhan itu benar-benar menyertai kita sampai selama-lamanya. Bahkan Dia akan menggenapi setiap rancangan dan rencana Dia yang sempurna itu di dalam hidup kita. Yang penting cuma satu, kata believe ini harus ada di dalam hidup kita. Katakan amin. Ya, kalau kita bicara arti percaya, ini pasti nggak terlepas daripada kata faith, iman. Kita baca dalam Ibrani 11 ayat 1, 3, 2, 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah iman kita. Siapa yang pernah melihat Yesus? Ada? Ada sini yang melihat Yesus? Wah, melihat Yesus tuh secara fisikal, nyata, nggak ada, kita nggak pernah. Yang kita tahu Yesus kebule-bulean, yang matanya biru, belum tentu seperti itu. Itu kan orang Eropa yang gambar. Ada juga pepatah katakan kalau Yesusnya
yang Korea matanya sipit katanya dia bukan ya. Ada gitu ya, dibuat versi Korea. Nggak ada, kita semua nggak pernah lihat Yesus, tidak pernah ketemu Yesus. Mungkin iya dalam penglihatan, dalam mimpi. Tetapi mengapa kita bisa percaya bahwa Yesus yang kita percayai itu sungguh adalah Tuhan yang akan membawa kita masuk dalam keselamatan? Itu iman. Segala sesuatu, bukti dari sesuatu yang kita tidak lihat. Karena itu saya mendefinisikan arti percaya itulah sebuah keyakinan iman yang sepenuhnya kita mempercayai akan suatu hal atau wujud, bahwa itu benar dan nyata adanya tanpa ada keraguan. Kita yakin di depan kita ini ada masa depan yang luar biasa. Amin. Kalau nggak yakin atau kita nggak percaya diri, maka kita akan menjadi orang yang frustasi, orang yang gagal. Kalau kita nggak yakin bahwa anak-anak kita akan dipelihara oleh Tuhan, maka selama kita akan hidup dengan rasa khawatir. Kalau kita nggak yakin bahwa rumah tangga kita akan selalu disertai Tuhan, maka yang ada adalah konflik di dalam setiap rumah tangga kita. Tetapi ketika kita meyakini dan didasarkan oleh iman yang teguh, iman percaya kita bahwa Yesus beserta dengan kita, maka Yesus yang bertanggung jawab atas hidup dan masa depan kita. Katakan amin. Karena itu perlu confident, perlu percaya penuh kepada Tuhan. Tetapi masalahnya banyak daripada kita gagal percaya atas apa yang Tuhan janjikan. Tuhan tidak menjanjikan bahwa tidak ada proses. Tuhan tidak menjanjikan bahwa hidup itu tidak ada masalah. Tuhan tidak menjanjikan bahwa hidup itu gampang, hidup itu enak. Tuhan tidak menjanjikan juga ketika engkau mengikutiku, maka kau akan jadi orang kaya. Itu gunung gawi. Karena itu saya mau katakan jangan hanya orang jadi Kristen karena berkat, karena materi. Apakah ada orang Kristen yang hidup saleh, tetapi dia hidupnya biasa-biasa saja? Banyak. Tetapi yang kekayaan terbesar ketika kita ajak orang untuk menjadi Kristen adalah keselamatan. Amin. Itu kekayaan terbesar. Ya, istri saya pernah melayani seorang janda yang susah, dia rajin, dulu dia masih di gereja lama ya, kerja yang di Bali. Dia layani sampai orang itu meninggal dengan kesetiaan, hidupnya miskin. Jadi dia, kalau begitu gimana? Wah, pasti dia ada butuh. Wah, pasti dia ada dosa. Enggak juga ya. Dia juga. Karena itu jangan sekali-kali berbicara kekristenan bicara soal materi. Materi itu pasti, katakan pasti. Yang terutama adalah bagaimana kita bawa orang untuk mengenal keselamatan. Dan orang itu yakin di tengah proses penderitaan dia tidak akan pernah goyah karena dia mengimani Yesus, bukan melihat materinya. Ya, amin. Haleluya. Nah, itulah percaya. Adakah rasa percaya kita penuh kepada Yesus akhir-akhir ini? Karena saya lihat akhir-akhir ini godaan itu semakin luar biasa. Gencar ya. Setiap ajaran yang akhir-akhir ini muncul, intinya satu, ingin menghilangkan Yesus dalam Injil. Kristen progresif katakan gini, bahwa selain Yesus, ketika engkau berbuat baik, maka engkau bisa diselamatkan. Bahaya ya. Saya mau katakan bahwa Yesus adalah jalan satu-satunya keselamatan dan hidup. Tidak ada satupun perbuatan baik apapun yang bisa menggantikan Yesus sebagai jalan keselamatan. Orang baik untuk orang benar. Amin. Saya ambil contoh gini. Dia di kotaan merampok orang. Ya, dia ambil kekayaan orang ini, dia bunuh misalnya. Kemudian dia pulang kampung, dia jadi orang lain. Orang kampungnya bilang, oh dia baik. Tetapi dia nggak tahu bahwa hidupnya penuh dengan akar daripada kejahatan. Tetapi kalau orang benar, pasti hidupnya akan baik. Amin. Haleluya, beri tangan buat Tuhan kita. Karena itulah kita harus hidup selalu di dalam kebenaran. Karena kebenaran itu adalah Kristus. Jangan sekali-kali kita menggadaikan iman kita oleh karena suatu proses, oleh karena pernikahan, oleh karena apapun juga. Juga anak-anak muda,
Jangan jual imanmu oleh karena engkau terpikat dengan orang-orang yang bukan seiman denganmu. Haleluya. Haleluya. Ya, anak-anak muda. Karena itu kita perlu iman kepada Yesus. Faith is miracle. Iman yang didasari oleh keyakinan atau kepercayaan penuh atas sesuatu akan berkuasa untuk menjadi nyata di dalam diri seorang yang beriman tersebut. Katakan amin. Lanjut di PowerPoint berikut. Ya. Iman itu adalah mukjizat. Kok nggak ada amin? Iman itu adalah mukjizat. Amin. Iman yang didasari oleh keyakinan, kepercayaan penuh atas sesuatu akan berkuasa untuk menjadi nyata di dalam diri seseorang yang beriman tersebut. Nah, ketika saya divonis dokter bahwa saya harus konsumsi obat seumur hidup saya tidak beriman sakit. Waktu itu saya belum orang Kristen. Tetapi ketika saya mengenal Yesus yang dikatakan adalah tabib ajaib, saya beriman ketika waktu saya dibaptis, kemudian saya mengikuti saya ikuti semua pembelajaran yang ada di gereja, dan saya juga dilayani kelepasan, dipenuhi Roh Kudus, maka saya beriman bahwa tabib ajaib itu sudah menyembuhkan saya. Amin. Tergantung, kita mau melihat mujizat itu tergantung iman kita. Kita mau melihat kuasa Tuhan bekerja, apakah kita sungguh-sungguh mempercayai Tuhan yang ada di dalam kita? Apakah kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Kristus, atau kita berjalan atas apa yang kita yakini dengan kekuatan kita sendiri tanpa mengikuti kesertaan Tuhan di dalam setiap rencana kita? Saya percaya rencana dan rancangan manusia terbatas, tetapi rencana dan rancangan Tuhan itu tanpa batas, dan itu yang ada di dalam diri saudara dan saya. Haleluya. Nah, karena itu faith is miracle. Ini saya yakini bahwa setiap daripada kita, ketika kita terima Yesus, Yesus adalah mujizat. Karena kelahirannya adalah mujizat. Maka sesungguhnya mujizat itu ada di dalam diri saudara. Saya ulangi ya. Ketika kita terima Yesus, Yesus itulah mujizat. Karena kelahirannya adalah mujizat. Maka sesungguhnya ketika kita mempercayai Dia, sesungguhnya mujizat itu ada di dalam diri saudara dan saya. Katakan amin. Karena itu ketika kita mengimani kita sembuh, maka terjadi sembuh. Bukan karena doa seorang pendeta, bukan karena pertumbuhan tangan. Ketika pertumbuhan tangan terjadi, kalau iman kita tidak percaya bahwa kita menerima kesembuhan, maka tidak akan pernah terjadi mujizat. Kenapa? Ketika seorang hamba Tuhan yang luar biasa pun, ketika dia melayani, banyak tidak terjadi kesembuhan. Tetapi ketika yang dilayani dia beriman bahwa hari ini Tuhan sembuhkan, maka mujizat itu terjadi. Haleluya. Seperti yang pernah saya saksikan ketika seorang Bali mengikuti seorang air nama Dr. Paulsen. Saya harap satu hari Dr. Paulsen bisa bicara di tempat ini. Dia melayani di Jakarta, saya ada. Hari pertama nggak disembuhkan, dia datang. Di hari kedua, saya duduk di sebelah dia. Hari kedua tidak juga disembuhkan, tetapi dia punya iman. Dia datang lagi. Di hari ketiga Tuhan bicara, kasihkan Alkitabmu kepada dia. Alkitab baru saya beli. Waktu itu saya pakai uang ya. Saya dalam kondisi habis-habisan dibawa Tuhan ke Bali. Kasihkan Alkitabmu kepada Bapak ini. Aku akan sembuhkan dia. Bukan saya kasih. Oh, dia terima kasih. Saya bilang, Pak, Bapak hari ini pasti Tuhan jaga dan sembuhkan. Amin. Orang Bali. Orang Bali, bukan orang percaya. Ketika di hari ketiga, ketika disuruh maju, dia berjalan dan dia berlari, dan Tuhan nyatakan mujizatnya. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Dia beriman. Dia datang hari ke-1, dia datang hari kedua, dia datang hari ketiga. Maka tepat waktunya Tuhan pastikan nyatakan kuasa dan mujizatnya. Beri tepuk tangan yang luar biasa.
Di dalam hidupmu tersedia mujizat. Di dalam hidupmu tersedia pertolongan-pertolongan Tuhan yang ajaib itu. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Kita lanjutkan proses. Kekristenan tanpa mujizat adalah akalawi. Siapa di sini pernah alami mujizat? Pasti saya mau katakan, mujizat terbesar dalam hidup kita ketika kita diselamatkan oleh kasih karunia. Amin. Karena itu saya percaya kita semua mengalami mujizat. Saya banyak mengalami mujizat. Ya kemarin kalau saya juga saya katakan, ya ketika saya butuh sesuatu, saya diam aja. Ya saya diam, saya cuma bilang Tuhan, kau yang menyediakan. Tiba-tiba Tuhan sediakan yang terbaik. Ya yang penting ini, kita jangan mengeluh. Kita yakini bahwa Tuhan selalu tepat menyediakan yang terbaik di dalam hidup kita. Alkitab berisikan tentang manifestasi kuasa Sang Raja. Amin. Dari Kejadian sampai Wahyu selalu bicara mujizat, bicara supranatural, bicara kuasa, bicara pemulihan, bicara yang namanya bagaimana Tuhan benar-benar mengintervensi. Ya, Tuhan mengajarkan banyak perkara-perkara yang luar biasa melalui para nabi-nabinya, rasul-rasulnya. Untuk apa? Untuk menyatakan bahwa segala sesuatu yang ada di atas bumi ini Tuhan bertanggung jawab atas segala sesuatunya, termasuk hidup saudara dan saya. Amin. Karena itu perjanjian lama dibuka dengan apa? Kalian mencinta Bapa atas dunia. Perjanjian baru juga dibuka dengan pelayanan juru selamat yang supranatural. Karena itu seharusnya mujizat selalu tersedia bagi setiap orang percaya. Katakan amin. Seberapa percaya hari ini saudara akan mengalami mujizat? Satu Tuhan. Seberapa percaya ketika Bapak Ibu selesai ibadah pulang dari tempat ini, mujizat terjadi dalam hidup saudara? Haleluya. Tepuk tangan untuk kita. Haleluya. Saya percaya bahkan hari ini juga, detik ini juga, ketika kau sakit, ketika kau dalam kelemahan, engkau katakan Yesus sudah menyembuhkan, maka terjadilah sesuai imanmu. Iya, terjadilah sesuai imanmu. Ya, ada seorang pendeta juga manusia ya. Jadi dia gini, dia melayani, suka dipindah-pindah, dia punya anak. Tetapi dia begitu khawatir dengan anaknya. Terus coba istrinya diingatkan ini, kamu khawatir nggak ada gunanya. Ya, ini ya kalau yang anaknya ada di luar kota ya, kamu khawatir nggak ada gunanya. Ketika kamu melayani Sang Raja, maka Sang Raja akan bertanggung jawab atas apa? Seluruh keluargamu. Yang penting kamu taat dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Haleluya. Apa yang menjadi pergumulan kita? Masihkah kita mempercayai Tuhan adalah penyembuh? Masihkah kita mempercayai Tuhan adalah penolong? Masihkah kita mempercayai Tuhan Dia adalah penyedia di saat kita kekurangan? Masihkah kita mempercayai Tuhan bahwa Dia adalah Raja Damai yang memberikan damai sejahtera di dalam hati kita? Atau hari ini segala sesuatu sudah hilang karena akar pahit, akar kebencian, kekecewaan? Saya harap itu tidak terjadi di dalam diri kita semua. Amin. Karena Tuhan itu baik, sangat baik, luar biasa baik. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Di saat kita butuh pertolongan, Dia tolong. Di saat kita mengalami tekanan seperti apapun juga, Dia mau mengangkat setiap beban kita. Yang jadi masalah adalah kita seringkali meninggalkan Tuhan atau tidak lagi mempercayai janji-janji. Banyak orang mengaku Kristen hanya sekedar agamawi, tetapi dia tidak mengerti bahwa sesungguhnya dia adalah murid. Maka seorang murid harus hidup seperti gurunya.
yaitu raja di atas segala raja. Lanjut. Proses dan penderitaan adalah ujian iman. Siapa yang tidak pernah menderita? Siapa yang hari ini tidak menjalani proses? Saya juga sedang menjalani proses. Kadang-kadang proses itu membuat kita lemah. Kadang-kadang proses itu membuat kita seakan-akan gak punya semangat lagi. Tetapi percayalah, setiap proses Tuhan izinkan terjadi untuk kita mengoreksi diri. Amin. Setiap proses yang terjadi untuk kita mengerti bahwa kita butuh Tuhan. Gak bisa pakai kekuatan kita sendiri. Tetapi yang jadi masalah seringkali kita goyah. Seringkali kita pakai kekuatan kita sendiri. Banyak juga orang Kristen ketika mengalami suatu proses dan tekanan, dia lari kepada paranormal. Dia lari kepada siapa? Orang-orang yang mengaku dia orang pintar, yang menanyakan, bahkan dia menyerahkan seluruh apa yang dia alami. Bahkan hati-hati, ketika hari ini saudara sedang mengalami sebuah proses atau permasalahan, hati-hati dengan siapa engkau bercerita, dengan siapa engkau berbagi, itu akan menentukan langkah yang kau ambil. Hati-hati, hati-hati. Ada seseorang yang rumah tangga sedang goncang, terus ya dia salah. Dia konselingnya dengan bukan orang seiman. Pasti solusinya apa? Solusinya apa? Try saja. Boleh nggak kita bercerai? Firman Tuhan katakan tidak boleh. Ya, cuman nggak ada seseorang yang datang. Wah, ketemu istri saya, ya. Mister, aku sudah jadi janda. Pun saya bilang, kok jadi janda? Happy. Saya bilang, ya terus ada yang tanya saya gini, Pak, ini bagaimana Pak? Udah cerai? Saya bilang, ya kalau udah cerai, ngapain lagi? Berarti kamu jangan nikah lagi. Dia bilang, ya, berarti kamu jangan nikah lagi. Dia bilang, ya udah, kamu rawat anakmu, jangan nikah lagi. Saya kasih kesaksian tentang apa yang dia alami oleh kakak saya. Saya udah ceritakan ya, kakak saya nomor 2 meninggalkan istri, karena dia Kristen duluan. Dia wah luar biasa. Itu karena dia terlalu terobsesi untuk jadi orang sukses. Padahal dulu ketika Tuhan percayakan saya ngurus ya, dia dapat kontrak proyek bahwa seluruh instalasi genset daripada McDonald itu dibawa tendernya dia, ya pekerjaan dia. Nah saya yang tukang kaki itu, ya pekerjaan di Nusa Dua. Tetapi ketika dia merasa diberkati dan pas kontrol, ya pas kontrol akhirnya jatuh usahanya, kemudian dia meninggalkan keluarga lagi. Nah ini yang luar biasa. Saya punya ipar masih muda, cantik. Ya kalau saya pasti ponakan saya udah menikah, kayak bule, kayak artis, kayak koko saya. Tapi gini, tidak ada sekalipun walaupun dia dikasarin, ada KDRT, ya sedang KDRT kakak saya. Dia tidak ada rasa kebencian dengan kakak saya. Kalau dia ketemu dia biasa, anaknya tetap dia bentuk bapakmu, ya tetap dia bawa kepada bapak. Tidak ada sedikit pun kata mau berbicara. Sampai hari ini statusnya adalah tidak bercerai. Walaupun kakak saya dengan mata lain nyaman. Saya terbuka aja, nggak apa-apa. Saya sedang mempertemukan iblis, sedang memberikan kesaksian supaya jemaat ini tahu apa yang Tuhan kerjakan.
Tuhan dia setia. Dari kakak ipar saya, kalau saya pakai sosok ya, dia tidak berbicara. Hari ini anak-anaknya diberkati oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Di tengah dia kerja mati-matian, dia rawat, dia sekolahkan anaknya, dia jual baki, ya di Jakarta. Hari ini 2 anaknya diberkati oleh Tuhan. Tuhan bertanggung jawab atas hidupnya. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Karena itu saya katakan jangan ada kata bercerai. Kalau sudah terlanjur, jangan menikah. Ketika kau menikah lagi, maka itu adalah perzinahan. Kecuali beda ya, ada satu kasus-kasus. Kalau memang dulu di luar Tuhan, itu ada kasus berbeda. Tetapi kita sarankan untuk tidak menikah lagi. Berdoa, biar suamimu berdoa. Haleluya. Haleluya. Tetapi banyak orang menjual imannya oleh karena cinta, bukan kasih. Kalau kasih, kalau kita dalam Kristus, pasti kita mengutamakan Kristus daripada keinginan hati kita. Amin. Haleluya. Dan hari ini anak-anak saya sekarang lihat nangis. Dan dia mengajarkan anaknya tidak ada kebencian kepada bapak. Walaupun bapaknya sejelek apapun itu tetap bapakmu. Masih percaya kita segala janji-janji Tuhan ketika proses terberat sekalipun saat ini sedang kita alami? Masih percaya kita? Atau kita bilang Tuhan, aku gak mampu lagi? Atau hal itu membuat kepercayaan kita baik? Proses tetap ada, tetapi di dalam proses selalu tersedia jalan keluar dan mujizat. Karena Tuhan juga melalui proses disalib, proses kematian, proses penderitaan. Kalau itu yang tidak mengajarkan kita bagaimana menderitanya dia, bagaimana luar biasanya Tuhan disiksa, bagaimana luar biasanya Tuhan harus menjalani proses yang seharusnya dia tidak jalani, tetapi dia mau taat untuk siapa? Untuk setiap daripada kita mengalami kemuliaan. Amin. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Belajarlah dari Paulus di dalam Filipi. Di dalam Filipi 4 ayat 11 sampai 13 sama-sama kita baca. Saya yang ngaji, Bapak Ibu yang genap. Ayat 13 kita baca bersama-sama. Ayat 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. 12. Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Segala perkara, segala apapun yang hari ini kita sedang jalani, kita percaya di dalam Dia Tuhan selalu berikan kita kekuatan untuk menjalaninya. Amin. Paulus berkata, hanya di dalam Dia, di saat dia kelaparan, di saat dia menderita, di saat dia mengalami suatu proses-proses yang luar biasa, Paulus dari seorang yang ada, seorang yang terpandang, tetapi oleh karena imannya dia harus melewati semua proses penderitaan seperti Yesus alami. Kita pun akan mengalami yang namanya proses salib, menyalibkan daging, mengalami penderitaan, tetapi percayalah di dalam setiap proses Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus selalu ada. Bagaimana Paulus luar biasa. Hampir sebagian besar daripada perjanjian baru ditulis
seorang rasul yang luar biasa, Saulus atau Paulus. Kita lihat berikutnya. Proses penderitaan kita tidak sebanding dengan penderitaan Kristus dan para rasul. Kita lihat para rasul. Petrus disalib terbalik oleh karena iman. Andreas disiksa, dicambuk, disalib, Yakobus dipenggal. Yohanes pernah dipanggang hidup-hidup tetapi dia selamat, dan dia mengasingkan diri di Patmos dan menerima wahyu dan menulis kitab wahyu. Filipus dihukum cambuk, disalib di Turki. Thomas ditopak sampai mati di India. Yakobus dilempar dari hubungan bait suci hingga mati. Simon disalib. Matius disiksa, dibunuh dengan pedang. Bartolomeus dicambuk hingga hancur kulitnya di api. Penderitaan kita belum seberat. Sudahkah kita menderita seperti yang diderita oleh Yesus dan para rasul dulu? Karena itu, percayakan hidup saudara saya bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan saudara. Seperti saya hari ini, kalau bukan kasih karunia Tuhan, atau hari ini Bapak Ibu semua ada di sini, kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, kita tidak pernah akan ada di sini atau akan melayani Tuhan hari ini. Tuhan tidak ingat pelanggaran dan kesalahan. Lunas. Kita pernah melakukan kesalahan, nah, apapun itu bentuknya, tapi percayalah hari ini kita mau berjalan lurus bersama dengan kita. Berjalan di atas benar. Karena itu jangan lagi kita jual Kristus. Dia sudah menderita begitu. Kenikmatan dunia hanya sesaat. Kenikmatan dunia akan membawa kita kepada kebinasaan. Tetapi penderitaan akan salib Kristus akan membawa kita dipermuliakan bersama di dalam kekekalan. Apa yang saudara alami hari ini? Yang pertama saya katakan, bersyukur. Kita belum seperti para rasul. Bahkan kalau Bapak Ibu ke kantor Rock Ministry di ruangan dalam, ada beberapa orang martir kita yang kepalanya dipenggal waktu kerusuhan yang lalu di daerah ini. Kalau sempat masuk ke bawah, ada martir. Kita belum seperti mereka. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, tekanan apa, sesungguhnya Dia sedang melatih kita untuk lebih percaya kepada Dia. Percaya. Percaya. Dia akan tolong saudara. Dia angkat saudara. Dia sembuhkan saudara. Dia pulihkan saudara. Tidak ada yang tidak bisa dia. Ada satu kisah nyata, kalau Bapak tahu, namanya Liu Senghi, atau lebih dikenal dengan Brother Liu. Nanti saya akan coba beli bukunya ya. Saya tuh punya bukunya, tapi dipinjam, biasa dipinjam itu lupa kembali. Saudara kalau baca kisah ini, pengen baca itu sungguh, seperti ada Yud ini di era tahun 80-an seorang anak muda yang jatuh cinta kepada Yesus di tengah kemiskinan. Waktu itu pemerintah Cina melarang untuk adanya aktif. Bahkan hari ini gereja di Cina itu diatur oleh pemerintah bahan-bahan korban. Selama hampir 20 tahun lebih dia menderita oleh Injil. Ketika bawa Alkitab, tangan harus putus. Dan kalau tahu, karena itu dia harus menghafal isi Alkitab. Dari kota ke kota dia mengajar, dia beritakan Injil, dan dia mengalami siksaan yang luar biasa di penjara dari tahun
tahun ke tahun dipindahkan di penjara, dan dia mengalami apa yang Alkitab tulis. Bagaimana ketika dia akan menginjil pada satu desa, tiba-tiba seperti Filipus, youth ini dibawa oleh Tuhan dengan waktu yang sangat supranatural, dia berpindah pada lokasi tertentu untuk memberitakan Injil. Bahkan saat dia di penjara, pemerintahan Cina pun mencatat dia keluar seperti Petrus keluar dari penjara tanpa penjaganya melihat dia keluar. Itu dicatat, dan para penjaga penjara itu dipecat dan dihukum. Selama 74 hari dia dikurung, tidak dikasih makan dan minum, kurus kering, tetapi tidak menggoyahkan imannya untuk tetap percaya kepada Yesus. Dia berpisah dengan keluarga hampir 20 tahun. Disiksa di Myanmar, dia terakhir melahirkan 7 tahun di penjara Myanmar. Dia adalah orang yang paling dicari saat itu oleh pemerintah Cina, oleh karena memberitakan Injil Kerajaan Allah. Saudara kita seperti Iyun beradanya ketika tahun 2001 ya, sekitar tahun 2001, seorang misionari Jerman mendengar tentang keberadaan Iyun di penjara Myanmar. Akhirnya oleh kasih karunia lobi dari pemerintah Jerman, mereka mengeluarkan Iyun, dan hari Iyun dan sekeluarganya tinggal di Jerman dan terus memberitakan Injil. Kita belum seperti Yusuf, begitu cinta, dipenjara, disiksa, terpisah dari istri dan anak. Dia punya 2 anak. Bertahun-tahun, 20 tahun, dia dari penjara demi penjara, disiksa demi siksaan, oleh karena nama Tuhan yang dia yakini, yang dia percaya. Maukah kita tetap pegang teguh iman? Mau? Hari ini berjanji, Tuhan, aku mau tetap teguh dengan iman. Walau apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah tinggalkan iman. Dan terakhir, proses. Mari kita bangkit berdiri. Satu orang bisa panggil anak-anak sekolah kita dan remaja. Karena setiap bulan kita akan orang bisu. Kita baca sama-sama ayat ini. 3:21. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan malah itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Hidup tidak lepas dari proses. Sampai kita menutup mata, selalu setiap hari kita akan melewati proses. Proses dengan suami, proses dengan istri, proses dengan anak, proses dengan mungkin rekan bisnis, sahabat, proses pelan-pelan. Tetapi apakah kita tetap mempercayai bahwa di dalam setiap proses Tuhan selalu hadir untuk menyelesaikan yang kita? Itu yang harus kita percayai. Sampai hari ini saya melewati proses. Kadang-kadang di tengah proses itu saya ini manusia, pendeta itu manusia.
manusia, karena itu saya berdiri doa. Karena sudah bilang Tuhan saya doa. Pendeta bisa doa, bisa dia mengalami proses. Tetapi ketika saya merenungkan lagi, saya tidak boleh lemah. Sebagai seorang pemimpin saya harus tetap kuat. Bahkan kadang jujur, kadang-kadang sebagai pemimpin rohani kadang-kadang kita sok kelihatan kuat di tengah jemaat. Saya akui sesungguhnya saya juga suka lemah. Karena saya manusia biasa. Karena itu saya butuh di doa. Tetapi kadang-kadang itu seorang pendeta harus tetap terlihat kuat di tengah kelemahan. Tetap harus bisa bersuka cita di tengah kesedihan. Namun itu siapa? Tetapi hari ini saya mau jujur bahwa tanpa Tuhan kita tidak akan pernah bisa kuat. Tidak. Bahkan seorang pendeta tanpa Tuhan dia akan menjadi pribadi yang kuat. Tanpa kehadiran Tuhan dia tidak akan pernah bisa terus berjalan sampai Dia tebus saudara dan saya lunas. Jangan lagi kita berbuat dosa. Masa lalu kita sudah ditebus hari ini. Dan percayalah, engkau sudah diselamatkan. Karena itu, mari mulai hari ini kita terima panggilan kudus ini. Kita ambil komitmen. Aku mau tetap setia mengiring Yesus. Bukankah roti yang saat kita tinggikan ini benar-benar merupakan persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus? Mari kita terima dalam dia menderita untuk kita memperoleh kehidupan. Dia mati supaya kita menerima hidup yang kekal. Dan tetapi dia bangkit. Dan dia naik ke surga, dia sediakan tempat yang terbaik untuk kita semua. Bukankah cawan yang bisa kita tinggikan dan berisi anggur, yang di atasnya kita mengucap syukur, ini benar-benar merupakan persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus. Mari kita terima dalam nama Yesus.
kasih Tuhan, betapa Kau baik, sangat baik, kasih setiamu, kasih setiamu, ku bersyukur buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, biarlah hidup kami selalu kami percayakan di dalam tangan-Mu, dan kami percaya mujizat demi mujizat akan kami alami secara luar biasa besarnya. Bahkan pagi hari ini ada tanda sakit penyakit, Tuhan sudah sembuhkan. Yang butuh pertolongan, Tuhan sudah sediakan pertolongan dan jalan keluar yang terbaik. Yang terikat Tuhan sudah lepas. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Jika sebentar kami juga akan mengembalikan persepuluhan kami, juga menabur untuk pekerjaan Tuhan atas tempat ini. Tuhan tolong gereja-Mu. Kami ada sampai hari ini semua karena anugerah, dan kami ingin terus berjalan bersama dengan anugerah. Berkati seluruh jemaat-Mu, setiap benih yang mereka tabur, kami percaya adalah benih yang terbaik. Maka itu akan menghasilkan dan terus berbuah, bahkan berlimpah-limpah. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Silakan saudara untuk menabur di kotak